Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfanti Nur, NIM R1 B1 1906, jurusan Geografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Universitas Manuleo. Mungkin saya langsung saja, saya di sini akan menjelaskan tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Saya mengambil salah satu proses dari tenaga endogen, yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Lanjut di jenis-jenis gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi ada 5. 1. Gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi karena adanya aktivitas tektonik atau aktivitas yang mengakibatkan lempeng bumi mengalami pergeseran secara tiba-tiba. 2. Gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya aktivitas magma sebagai bagian dari proses rangkaian meletusnya gunung berapi. 3. Gempa bumi tumbukan. Audio Jungle. Gempa bumi tumbukan terjadi karena adanya tumbukan atau tabrakan meteor atau asteroid yang kemudian jatuh menembus bumi. 4. Gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan terjadi karena adanya runtuhan pada daerah pertambangan atau batu kapur. 5. Gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan terjadi adanya campur tangan manusia seperti peledakan nuklir, dinamit, maupun benda berat seperti palu yang dipukulkan dengan keras ke permukaan bumi. Lanjut di proses terjadinya gempa bumi. Proses terjadinya gempa bumi ada 6, yaitu 1. Pergeseran lempeng bumi. 2. Pergerakan magma dalam gunung berapi. 3. Adanya injeksi cairan dari luar dan ke dalam bumi. 4. Massa air yang menumpuk. 5. Terjadi ledakan besar. 6. Tumbukan meteor atau asteroid. Audio Jungle. Lanjut, ini adalah salah satu contoh gempa bumi terdahsyat di Indonesia. Gempa bumi paling terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia adalah gempa bumi yang melanda daerah Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Gempa ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 silam. Gempa bumi ini berepicentrum di Samudra Hindia dan mempunyai kekuatan yang sangat besar, yaitu 9,3 skala Richter. Masuk di tenaga eksogen, saya mengambil salah satu proses, yaitu erosi. Erosi merupakan sebuah peristiwa pengikisan padatan akibat transportasi angin, air, es, hujan, pengaruh gravitasi atau disebabkan aktivitas makhluk hidup. Lanjut di jenis-jenis erosi. Ada beberapa jenis-jenis erosi, yaitu 1. Erosi oleh air atau ablasi. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air mengalir. Gesekan antara aliran air dengan tanah ialah penyebab utama terjadinya ablasi. 2. Erosi oleh angin atau deflasi. Deflasi ialah pengikisan yang terjadi oleh angin. Proses itu banyak ditemukan di daerah gurun serta pada tempat dengan tiupan angin kencang disertai pasir. 3. Erosi oleh es atau ekserasi. Ekserasi biasanya disebabkan oleh es. Ekserasi hanya terjadi pada daerah yang memiliki musim salju atau daerah pegunungan tinggi. 4. Erosi oleh gelombang laut atau abrasi. Abrasi ialah erosi yang disebabkan oleh air laut. Tinggi rendahnya erosi oleh air laut
berasal dari besar kecilnya kekuatan gelombang laut. 5. Korosi. Korosi adalah jenis erosi yang hampir mirip dengan deflasi karena disebabkan oleh anginnya juga. Perbedaannya ada pada jenis partikel yang dibawa angin itu. Lanjut di faktor-faktor penyebab terjadinya erosi. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya erosi adalah 1. Curah hujan. Hujan merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya erosi. Intensitas turunnya hujan menggambarkan jumlah dan volume curah hujan persatuan waktu. 2. Sifat-sifat tanah. Sifat-sifat yang dimiliki oleh tanah juga bisa menjadi penyebab terjadinya erosi. Apabila tanah memiliki tekstur yang kasar dan halus, maka tanah tersebut akan tahan terhadap erosi. 3. Lereng. Tingkat erosi yang terjadi pada lereng akan semakin meningkat apabila lereng semakin curam. Akibatnya, kecepatan aliran permukaan akan menjadi semakin meningkat, sehingga kekuatan mengangkut juga akan semakin meningkat. 4. Vegetasi. Apabila di suatu permukaan bumi mempunyai vegetasi yang rimbun, maka daerah tersebut akan lebih terhindar oleh bahaya erosi. 5. Manusia. Manusia juga memiliki andil dalam mempengaruhi proses terjadinya erosi. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang penghuni bumi yang telah diberikan akal oleh Sang Pencipta. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.